Pemirsa, sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Untuk lebih lengkapnya langsung saja kita akan bergabung bersama dengan Ibnu Haikal dan juru kamera Kesa Panji serta pilot drone Yanuarsyah. Haikal, bagaimanakah jalannya sidang ke-12 ini dengan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama? Sidang sampai saat ini masih terus berlangsung dengan agenda melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli agama yaitu Rizik Syihab, imam besar dari Front Pembela Islam yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Keluar pernyataan dari Rizik Syihab bahwa umat Islam memang tidak memiliki hak untuk melarang non-muslim menjadi pemimpin di Indonesia. Namun umat Islam memiliki hak untuk mengajak sesama pemeluk agama untuk tidak memilih pemimpin non-muslim dikarenakan itu merupakan perintah dari Tuhan yang sifatnya mutlak dan sebagai pemeluk ajaran Islam mereka memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kemuliaan perintah atau konten ayat tersebut. Sehingga Rizik menganggap bahwa ketika Islam diakui sebagai satu dari 6 negara yang diakui di Indonesia, maka pemerintah dan masyarakat memiliki hak serta kewajiban untuk menjaga dan menghormati ajaran agama tersebut. Dalam hal inilah yang dipermasalahkan oleh Rizik Syihab ketika Basuki Cahayapurnama memberikan pernyataan di depan Kepulauan Seribu yang menafsirkan ayat Al-Maidah 51 dengan kalimat redaksional jangan mau dibohongi dengan surat Al-Maidah ayat 51 jangan mau dibodohi. Ini yang dipermasalahkan oleh Rizik Syihab dikarenakan Ahok ia nyatakan telah melakukan penafsiran yang mana di luar kapabilitasnya dan telah mengganggu ketentraman umat Islam karena ada 3 poin yang diajukan oleh Rizik Syihab. Pertama, ia menyatakan bahwa Ahok telah menyatakan surat Al-Maidah sebagai alat kebohongan yang lalu juga ditafsirkan Al-Maidah itu sendiri sebagai sebuah kebohongan. Kedua, dikarenakan Ahok tidak menyebut siapa pembawa alat atau siapa pengguna alat kebohongan ini sendiri, maka Rizik Syihab mengklaim bahwa Ahok telah menuduh para alim ulama dan juga Nabi Muhammad sendiri sebagai pembawa ayat Al-Maidah tersebut sebagai seorang yang menggunakan alat kebohongan tersebut atau sebagai seorang pembohong. Yang ketiga, Rizik menggarisbawahi terdapat kalimat jangan mau dibohongi dan juga jangan mau dibodohi sebagai penegasan apa yang dilakukan Ahok merupakan kesengajaan dan di dalam kesadarannya menyatakan penafsiran yang diklaim Rizik di luar kapabilitas Ahok tersebut. Ketiga poin ini sendiri yang membuat Rizik Syihab mengklaim bahwa Ahok telah melakukan penodaan terhadap ayat Al-Quran dikarenakan ada banyak masyarakat yang terluka dan juga tidak terima terkait dengan pernyataan Ahok tersebut. Dalam hal ini, Rizik Syihab mengklaim bahwa secara redaksional atau secara actus reus, Ahok telah terbukti melakukan perbuatan yang menodaan agama secara sengaja. Namun untuk memenuhi unsur penodaan agama, selain actus reus juga dibutuhkan unsur mens rea atau adanya unsur kesadaran dan kesengajaan. Dalam hal ini Rizik Syihab menyatakan bahwa Ahok juga memenuhi unsur mens rea tersebut dikarenakan Ahok dengan sengaja dan juga dengan secara konsisten menyatakan kalimat tersebut di Kepulauan Seribu dengan pengetahuan yang jelas sehingga ada dan juga tujuan Ahok dalam hal ini kampanye hitam terkait dengan gubernur Muslim yang melarang dirinya untuk mencalonkan sebagai pemimpin sehingga secara mens rea Rizik mengklaim bahwa Ahok memang sengaja menggunakan ayat tersebut. Tapi kuasa hukum Ahok dalam hal ini membalas bahwa apa yang diucapkan Ahok tersebut merupakan hanya slip of tongue atau ketidaksengajaan yang mana Ahok tidak bermaksud untuk menistakan agama Islam apalagi melukai para alim ulama. Namun dibalas oleh Rizik Syihab bahwa konsistensi Ahok dalam menafsirkan ayat Al-Maidah 51 tidak hanya terjadi pada saat ia memberikan ceramah di Kepulauan Pramuka, tetapi juga ketika ia menulis buku Merubah Indonesia dan juga setidaknya di 2 pertemuan publik ketika Ahok juga melakukan penafsiran ayat Al-Maidah 51, sehingga Rizik mengklaim ini merupakan konsistensi yang dapat diartikan sebagai kesengajaan dari Basuki Cahayapurnama menafsirkan ayat Al-Maidah 51 yang dalam hal ini diklaim Rizik sebagai tindakan yang melakukan atau menistai agama dan juga melukai para alim ulama. Kuasa hukum Ahok dalam hal ini menanggapi bahwa Rizik Syihab tidak memiliki kredibilitas dalam memberikan materi muatan pembelaan sebagai ahli agama dikarenakan Rizik Syihab sampai saat ini memiliki cacat hukum yaitu yang mana statusnya masih tersandung terkait masih menjabat status tersangka sebagai dugaan penistaan Pancasila dan lambang negara yang saat ini diproses oleh Polda Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Rizik Syihab membalas bahwa Ahok juga sampai saat ini masih menyandang status sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama, namun masih tetap bisa menjabat sebagai gubernur petahana di DKI Jakarta. Dalam hal ini, Ketua Hakim menyatakan bahwa Rizik Syihab dapat terus melanjutkan pemeriksaan sebagai saksi ahli dikarenakan yang digali oleh hakim dari Rizik Syihab sendiri ini merupakan kompetensinya sebagai ahli agama Islam. Jadi hal-hal di luar kompetensinya tersebut tidak akan digali dan tidak akan dipermasalahkan. Sampai saat ini debatnya masih terus berlangsung, Eliza, dan belum ada tanda-tanda bahwa Ahok ataupun Rizik Syihab akan keluar dari ruangan sidang dan akan kami terus pantau bagaimana kelanjutannya. Eliza. Hari ini direncanakan akan ada 2 saksi yang akan menghadiri sidang ke-12 Ahok ini. Salah satunya adalah Rizik Syihab. Lalu bagaimana dengan pengamanan di dalam maupun di luar ruang sidang ini? Pengamanan pada hari ini memang lebih diperketat. Tadi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan bahwa pada hari ini disiagakan ada ribuan personil yang menjaga keamanan di gedung Kementerian Pertanian, tepatnya di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan. Ia menyatakan bahwa memang pada hari ini ada potensi bahwa masa pendukung dari FPI ataupun orang-orang yang pro dan kontra Ahok akan lebih menggeliat dikarenakan kehadiran Rizik Syihab sebagai saksi ahli pada hari ini. Namun kami memantau di luar, Eliza, ternyata saksi pada hari ini jumlahnya cukup stabil dibandingkan hari-hari sebelumnya. Artinya tidak ada penambahan yang signifikan sehingga suasana di depan Kementerian Pertanian dibilang cukup kondusif dan tidak terdapat potensi gangguan yang cukup signifikan. Namun keamanan tetap diperketat, salah satunya dengan tetap memberlakukan arus buka tutup lalu lintas di sepanjang jalan Ragunan depan Kementerian Pertanian, dan juga di dalam ruang auditorium sendiri masih diberlakukan metal detektor dan larangan untuk membawa alat-alat elektronik dan juga alat perekam suara ataupun gambar ke dalam ruangan persidangan. Dan yang ketiga, tetap disiagakan alutsista seperti barakuda, water cannon, dan juga beberapa mobil peleton untuk menjaga keamanan pada hari ini. Demikian, Eliza. Baik, terima kasih Ibnu Haikal melaporkan langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan.